Allahumma sholli ala Muhammad. Di hati bersemayam iman. Nah, kita itu udah ada perjanjian keimanan sejak di alam rahim. Cuma waktu itu jenengan nggak sadar. Ada akad perjanjian dengan Allah. Itu diungkapkan dalam Al-Quran. Alastu birabbikum. Dulu waktu kita masih di alam rahim, kita sudah akad perjanjian sama Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, engkaulah Tuhanku ya Allah dan aku bersaksi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga kita lahir ke dunia ini membawa janji iman, punya tugas untuk menjalankan iman, teguh dalam iman, mempertahankan iman, sampai nanti kita mati harus tetap dalam iman, kembali menghadap Allah dengan iman. La ilaha illallah. Orang yang imannya kuat, hidupnya pasti hebat. Iman itu pondasi utama kehidupan. Ibarat bangunan, iman itu pondasinya. Lah jadinya bangunan itu bagaimana kan tergantung pondasinya. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya runtuh. Kalau pondasinya miring, bangunannya goleng. Kalau pondasinya gembos, bangunannya keropos. Lho ki angel lho gathuk-gathuk kayak ngene iki. Mulane larang. Ya kepengen murah ya ojo ngundang aku. Ya ketua RT-mu kongkon ceramah. Kok manusia juga begitu. Kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Nek imane loyo, uripe nglokro. Kuwi mangan ae kuwi, malah gak ngrungokne. Wong bodho iki ngono kuwi modele. Sembuh, ngerti ngono tak pengen ngekeki kok mau. Orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat. Kenapa? Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Hidup bukan hanya untuk hidup. Tapi hidup benar-benar untuk zat yang maha hidup. Tak baleni. Iki sik umek, mana sebelah kene iki sembuh. Liyane kon sabar ndekne wis wareg kok. Tak baleni. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Hidup bukan hanya untuk hidup. Tapi hidup hanya untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati. Tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup. Justru mati adalah merupakan awal dari hidup yang sesungguhnya hidup. Mesti ra paham wong bodho. Kene ora dijelasne mesti ora paham. Hidup bukan hanya sekedar hidup. Kalau hidup sekedar hidup dadine yang ngono-ngono kuwi. Namanya urip-uripan. Hidup bukan hanya untuk hidup. Kalau hidup hanya untuk bertahan hidup, apa bedanya kita dengan binatang? Malah lebih berharga binatang. Kalau hidup hanya sekedar hidup, hidup hanya sekedar bertahan hidup, lebih berharga binatang daripada kita. Binatang asal dikasih makan kenyang, dipakani wareg,
gede, lemu, mudah larang. Kalau manusia hanya sekedar dipakani wareg, iso gede, iso lemu, tapi apa karena lemunya jadi larang? Jadi hidup bukan hanya sekedar hidup. Hidup bukan hanya untuk hidup, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk yang maha hidup. Allah Subhanahu. Ini baiat kita minimal sehari semalam 5 kali. Kita berbaiat, berjanji setia kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Minimal 5 kali. Apalagi masyarakat sini sholatnya sunnah udah tambah dan terus tambah. Kan kalau sini sholatnya bukan cuma 5 waktu, tapi udah 7 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Nggih. Ora percaya. Wong nek sholatnya 7 waktu wajahnya mencorong. Niki sing tak hadapi wajah mencureng. Malah ana sing mencoreng barang ngono. Hidup hanya untuk yang maha hidup. Oh, kalau udah kayak gini, keren. Hidup kita pasti akan keren. Wis gak gampang susah, gak gampang sumpek. Nyantai, mau corona, mau konora, mau covid, mau covid, mau omikron, mau tantekron, mau mbahkron. Tenang aja, nyantai. Ono masalah apa nyantai. Engko tak terangno, muga-muga waktu ini cukup. Gak cukup kapan-kapan undang mana Bu Dokter. Ya Allah, hidup bukan untuk mati. Tapi mati itu untuk hidup. Artinya apa? Hidup bukan untuk mati. Karena mati sesungguhnya nggak ada. Wong kita ini sama Allah dicipta sebagai manusia yang nek bodoh jelas. Kita ini dijadikan manusia, manusia itu makhluk abadi. Artinya apa? Lek wis kadung urip, gak mati-mati, urip terus. Ya winginane kok ana wong mati, itu sesungguhnya bukan mati, hanya berpindah alam saja. Kan rencanane Gusti Allah sampean ora mek nang donya tok to. Mari ngene rampung ngene dipindah no alam barzah. Sampean tahu krungu alam barzah? Nate nggih. Mosok gak pengen jalan-jalan merono. Sesungguhnya hidup terus, cuma pindah alam. Maka hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk hidup. Karena kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Makanya wong apik, urip mati padha wae, ora ono bedane. Kanggone wong apik lho. Nek wong apik temenan, urip karo mati ki ora ono bedane. Padha-padha kepareke ambek Gusti Allah. Wong apik. Makanya mati tambah seneng. Rata-rata wong nek mati apik niku senyum bibirnya, bathuke kemringet, wajahnya cerah, nek lanang tambah bagus, nek wadon tambah ayu. Mergo seneng. Nek wong elek ku biasane Masya Allah, metot-metot mencureng nyaprut model kaya ora patek setuju dipateni. Maka jangan takut mati. Jangan lupakan mati. Jangan cari mati. Tapi harus siap-siap mati dan rindukan mati. Lu mati kok suruh ngerindukan. Lah iya. Wong apik iku bendina melaku menuju surga. Mati membuka pintu surga. Nek wong elek bendina jalan menuju neraka. Mati membuka pintu neraka. Rungokno wong elek-elek. Makanya Kanjeng Nabi sampai dawuh al mautu tuhfatul mukmin, mati kuwi jajane wong mukmin, hidangane wong mukmin. Seneng. Ono susah. Makanya gak usah wedi mati, tiwas wedi ya tetep. Wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Wong barang mesti kok.
Siapkan saja. Nah, dengan ngaji kayak ngeten ini kan sebagai persiapan menghadapi kematian. Maka saya pernah sampaikan di berbagai kesempatan ada satu konsep sederhana. Insya Allah kalau ini kita pegang dan kita jalankan, kita akan jadi orang baik. Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadi, siapa ngomong matamu dewe? Munggah. Ini bahasa Indonesia kok. Masa ganti di pelupuk bokongmu? Jadikan dunia di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu, dan jadikan kematian di pelupuk matamu. Maksudnya ngene. Jadikan dunia di tanganmu. Dunia itu cukup taruh di tangan saja. Kalau hanya ditaruh di tangan, insya Allah gak bakal kedonyan, gak bakal serakah, gak bakal rakus, gak bakal jadi orang yang hubbud dunia. Karena cuma ditaruh di tangan. Berapa banyak sih kemampuan tangan ini menggenggam dunia? Halo? Berapa banyak yang bisa digenggam tangan kalau cuma ditaruh di tangan? Jadikan dunia di tanganmu. Begitu dapat sampai tangan, lepas lagi. Dapat lagi, lepas lagi. Dapat lagi, bagikan. Cuma di tangan kok. Jangan sekali-kali taruh dunia di hatimu. Kalau dunia ditaruh di hati, berapapun gak ada cukupnya. Kurang dan terus kurang. Karena hati manusia itu luas. Hati manusia itu lebih luas daripada samudera. Bahkan lebih luas daripada jagat semesta. Apa? Oh, kalau kaget itu kemungkinannya ada 3. Pertama ngelamun. Kedua ngantuk. Ketiga terpesona memandang saya. Kalau dunia ditaruh di hati, nggak ada cukupnya, berapapun kurang. Mergo donya ditelek ning ati, dadine hubbud dunya, dadine kedonyan. Kalau dunia ditaruh di dalam hati, maka dia akan cinta dunia. Karena hatinya penuh dengan dunia. Dunia ditaruh di hati. Ketika memiliki kekayaan dunia yang banyak, pasti tinggi hati. Melihat orang lain yang lebih kaya, pasti iri hati. Pengen jadi kaya nggak kesampaian, pasti sakit hati. Ingin mendapatkan dunia nggak kesampaian, patah hati. Karena salahnya dunia ditaruh di hati. Yang kedua, dunia kalau ditaruh di hati pasti gelisah, pasti susah. Mesti dadine loro, pasti itu. Coba saya tanya, yang bisa jawab mulai dhisik. Kayak sekolah zaman biyen. Halo. Pernah susah? Pernah gelisah? Kurang kenceng, pernah bingung? Pernah sumpek? Pernah galau? Pasti itu gara-gara dunia. Orang susah, orang gelisah, orang sumpek, orang bingung, orang ribut, mesti masalah dunia. Gak mungkin masalah akhirat, gak percaya belas. Wih, ya Allah kok gak semangat ya. Suami istri harusnya saling cinta, memadu kasih, biar rumah tangganya sama raba, sakinah, mawadah, rahmah, barokah. Betul? Tapi ada gak suami istri yang cekcok? Kurang kenceng, ada gak suami istri yang ribut? Ada gak suami istri yang bertengkar? Pasti masalah dunia. Mesti masalah dunia. Saya belum pernah dengar ada suami istri cekcok ribut gara-gara sholat tahajud. Ono tukaran gara-gara poso Senin Kemis? Mesti masalah dunia, masalah duit, masalah apa? Masalah pembagian warisan, masalah belanja. Mesti masalah dunia. Suami ngerasa udah kerja pontang-panting gak karu-karuan, begitu dapat duit dikasihkan ke istrinya semua. Sementara istri ngerasa duitnya kurang terus.
Sing akeh ya masalah ngono iku. Anak harusnya berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua, betul? Kurang semangat. Anak harusnya berbakti, menghormat, memuliakan orang tua, betul? Tapi ada enggak anak yang menantang orang tuanya, melawan orang tuanya, menyakiti orang tuanya? Anak apa itu namanya? Anak uang. Mesti perkara donya. Aku orang tahu ngerti kok ono anak gegeran karo bapake gara-gara tasbih, gara-gara Quran, gara-gara wiridan. Mesti gara-gara dunia. Salahnya apa? Ya karena dunia ditaruh di hati. Maka jadikan dunia cukup di tanganmu, jadikan akhirat di hatimu. Hatimu penuhi dengan akhirat. Penuhi hatimu dengan kebesaran Allah. Jangan beri ruang sedikit pun untuk dimasuki dunia. Dan jadikan kematian di pelupuk. Matur suwun, matur suwun. Aku lagi iki di mata-mata ke. Artinya apa? Kematian itu dekat. Di pelupuk mata. Anggap kematianmu dekat. Memang kematian makin dekat. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Setiap hari sesungguhnya kita berjalan menuju kematian. Kita berjalan mendekati kematian. Dan kita makin jauh meninggalkan dunia. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Dan menjauh dari sesuatu yang makin jauh. Itu orang cerdas. Sementara orang bodoh, dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat, dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Dasar bodoh. Bodoh kok ora apa-apa. Ya nyonyor bro. Orang cerdas itu, dia akan mendekat ke sesuatu yang makin dekat. Apa? Detik kematian yang makin dekat. Maka dia mendekat, mendekat, dan mendekat, menyadari dan menyadari bahwa kematiannya makin dekat. Maka berbekal amal solih sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian yang makin dekat. Dia menjauh dari sesuatu yang makin jauh, apa? Dunia. Dunia makin jauh ditinggalkan, makin jauh ditinggalkan. Terus dia menjauh dari dunia, sehingga begitu saatnya tiba meninggalkan dunia, gak kaget, gak semendal. Itu orang cerdas. Makanya wong mati itu bahasanya tinggal dunia, meninggal dunia. Lah kalau orang bodoh, dia menjauh dari sesuatu yang makin dekat. Artinya apa? Detik kematiannya makin dekat, tidak disadari. Gak mikir blas, gak persiapan sama sekali menghadapi kematian. Dia malah mendekat ke sesuatu yang makin jauh. Dunia makin jauh ditinggalkan, tapi dia memburu dunia. Wong bodoh, wong donya ning kono kok memburu ning mrono. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Ngomongi wong gak cerdas ruwet. Apalagi maaf yang udah sepuh, maaf, udah banyak dikasih alamat, udah banyak dikasih peringatan sama Allah. Fisik dan tenaga udah udzur. Uban di kepala udah bertabur. Pandangan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah pada kendur. Gigi satu persatu mulai gugur. Doyanane mengkari bubur. Gaweane kukur-kukur. Di atas tempat tidur, lumah-lumah neng dhuwur kasur. Nek turu ngorok senggar-senggur, bola-bali nglindur. Wis ora kuat mlaku nyang sumur. Pipis wae njaluk di. Lho ngono. Kuwi berarti wis parek alamku.